Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita, pertanyaan menggantung saya untuk Pak Rian tadi. Pak Rian, kita bicara ke depan ya Pak ya. Kita ingin proses percepatan pemulihan pasca bencana bagi warga yang terdampak ini bisa cepat begitu. Rekomendasi apa dari sisi kebijakan publik yang bisa Anda berikan untuk mempercepat pemulihan pasca bencana? Pertama, saya sepakat dengan Mbak Devi, banyak hal sepakat saya tadi. Nah, tapi yang paling penting ketika kita berpikir ke depan, kita jangan berpikir parsial, tempel-tempel gitu, bikin rumah gitu. Menurut saya justru kebijakan yang dibuat sekarang adalah hunian kan ya. Dibuatlah namanya klaster-klaster hunian, yang itu tidak rumah-rumah tempel tadi. Saya seperti rumah tempel. Tapi lah kalau dikatakan di Padang dibuat sebuah klaster hunian yang itu berbau nafas Padang. Dibuat sekaligus saja. Kemudian ada namanya itu atapnya itu pakai yang namanya itu panel surya. Jadi itu mandiri. Jadi yang namanya sebuah kejadian tragedi itu menjadi ruang untuk perubahan ke depan. Bahkan kalau perlu ya, ini jadi proyek nasional pembangunan infrastruktur baru per klaster. Tapi jangan banyak impor, misalnya untuk yang namanya itu lempeng surya beli kepada land. Kemudian untuk yang namanya bat besi, beli di Krakatau Steel atau yang lain-lain. Nanti yang bangun siapa? Teman-teman lokal itu, kontraktor lokal. Jadi ini harus diorkestrasi. Bayangan saya, kebijakan kita ini masih belum orkestrasional, masih sempal-sempal. Terutama yang kunci adalah bagaimana menyiapkan hunian bagi saudara kita yang kena bencana ini for the next at least 10 years. Jadi pertama sekarang, pikirkan ini PU sama Kementerian Perumahan Rakyat ini. Ini Pak Marwara sama Pak Fahri Hamzah ini. Siapkan bagaimana hunian klaster-klaster. Kalau perlu itu bukan desa lagi. Desanya kan udah bubar toh. Mungkin gabungan desa-desa baru. Dan dengan demikian, desain rumahnya, desain yang tradisional. Kenapa? Kelak itu menjadi pusat-pusat destinasi pariwisata dan kebanggaan kultural. Hidup lagi. Dan mereka dihidupkan sebagai sebuah revitalisasi bukan hanya dari bencana, tapi revitalisasi kultural, psikologikal. Jadi ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan juga memperbaiki dari nol. Sambil ada ingatan-ingatan. Jadi setiap desa itu kalau perlu yang dibuat tadi, itu ada sebuah prasasti. Siapa yang meninggal, siapa yang bekerja. Jadi itu everybody being taken account gitu loh. Semua dihitung. Dan ini menjadi sebuah peringatan bahwa ini adalah Indonesia kita. Indonesia yang Pancasila tadi. Gotong royong kan. Kebersamaan. Nah kebersamaan udahlah. Kita berpikir apa? Yang namanya orkestrasi. Nah orkestrasi itu saya kira ini kita belum punya. Kita baru yang namanya punya statement-statement, bantuan-bantuan. Bagus. Tapi kita perlu orkestrasi karena kita yang Mbak sampaikan tadi, what next? This is what next. What next kita adalah hunian. Jadi katakanlah rumah model gadang, kemudian di atasnya ada panel surya, kemudian listriknya mandiri, dan kemudian mereka dibantu bagaimana supaya operator seperti Telkomsel dan lain-lain internet ke situ. Yang lainnya berjalan. Kalau perlu satu komplek tadi itu disuplai oleh gas, yang itu gasnya nggak pakai tabung, tapi pakai yang namanya selang itu. Jadi menjadi percontohan baru di Indonesia bahwa we can make something different. Dan ini tantangan loh. Saya tantang pemerintah kenapa bisa. Nah, masalah adalah mau apa tidak. Nah kalau gitu kita serahkan challenge ini kepada pemerintah dan kita yakinlah Pak Prabowo itu pasti bisa lah karena beliau kan seorang decisif kan. Nah tergantung siapa orkestratornya. Orkestratornya bukanlah seorang yang mahir berbicara. Tapi yang dia mungkin diam tapi bisa mengorkestrasikan, mengajak semua orang itu. Dan semua orang nggak ada yang left behind. Baik itu pemerintah, tentara lah, LSM lah yang namanya kampus itu ya. Everybody take account. Dengan demikian kelak kita punya satu tugu besar di 3 provinsi tadi. Inilah tugu peringatan bahwa kita pernah bekerja dan berjaya. Oke, baik saya mau kembali ke Pak Bupati. Pak Bupati, ini kan bantuan hunian ini telah digencarkan saat ini. Yang jadi pertanyaan Pak Bupati, apakah ada program dari pemerintah daerah yang tengah disiapkan untuk mengakomodir mata pencarian warga yang telah hilang akibat pasca bencana? Ya, sebelumnya Mbak, saya sepakat dengan Pak Rian bahwa kejadian bencana ini juga pasti ada hikmahnya. Salah satu hikmah yang bisa diambil oleh pemerintah daerah bagi kami di Gailuas adalah ini kesempatan pemerintah daerah untuk menata kembali terutama pemukiman-pemukiman. Karena di Gailuas sendiri itu banyak kali desa-desa yang lokasinya di bantaran sungai gitu. Tetapi pasca bencana ini makanya kita sudah sepakat dengan Prokopimda bahwa untuk 22 desa tersebut ini akan kita relokasi, kita carikan lahan-lahan yang mereka lebih aman dan nyaman.
Apalagi saya sepakat betul, apalagi kita bisa bangunkan desa yang baru, model barangkali yang lengkap fasilitasnya seperti yang disampaikan oleh Pak Rian, tentu ini sangat kami dukung Pak Rian. Terima kasih Pak Rian. Kemudian untuk bantuan yang kebijakan yang kita ambil hari ini adalah tentu saya sudah sampaikan beberapa kali Mbak Desi, bahwa pemerintah daerah yang tidak mampu itu bukan penanganan darurat. Penanganan darurat saya pikir sejauh masih ada logistik, bantuan beras dari Bappenas, kami pikir untuk mendistribusikannya tentu kami masih mampu berkat dibantu oleh TNI dan Polri tentunya. Tetapi yang paling berat bagi kami adalah bagaimana merehabilitasi dan merekonstruksi pasca kerusakan yang ditimbulkan oleh banjir bandang ini. Kemudian untuk Kementerian Pertanian, kemarin kita juga sudah sampaikan bahwa karena luasnya lahan yang rusak yang disebabkan oleh banjir bandang ini, tentu kalau mereka ini untuk penanam padi, saya pikir tidak mungkin bisa tahun ini kita bisa langsung menanam padi. Tentu kita harus mencarikan komoditi-komoditi yang sebelum kita bisa kembali menjadi sawah gitu. Apakah itu nanti ada bantuan jagung dari Kementerian Pertanian atau kacang tanah barangkali, sehingga ini bisa menjadi penghasilan masyarakat kita yang terdampak sebelum mereka bisa normal menanam padi dan menanam komoditi-komoditi yang lainnya gitu Mbak. Tentu kalau kami untuk pengadaan seperti bibit padi, kemudian bibit jagung, tentu ini juga kami punya keterbatasan pembiayaan Bu, apalagi pasca efisiensi di tahun 2025 kemarin gitu Mbak. Ya. Oke, Mbak Devi, agar kehidupan sosial warga yang terdampak ini bisa berjalan dan kembali normal, apa yang perlu diperhatikan ke depannya? Ya, saya sepakat dengan beliau bahwa yang pertama yang penting adalah komando itu harus berbasis situasi bukan asumsi. Sehingga orkestrasi data dari semua pihak yang turun terjun dan bekerja itu penting. Untuk kemudian kita selalu mendapatkan update situasi mana yang masih kuning, masih merah atau ada yang sudah hijau. Lalu yang kedua adalah semakin lama masyarakat terpisah dari lingkungannya itu akan memperparah trauma. Nah, oleh karenanya sangat tepat pilihan pemerintah untuk segera membuat payung buat mereka melalui hunian sementara, bahkan dengan cepat ingin membuat hunian tetap. Karena apa? Hidup yang normal itu adalah satu hal yang menjadi target dalam proses pemulihan yang sifatnya maraton. Ini bukan sprint yang hanya bisa diselesaikan dalam waktu 3, 4, atau 10 minggu. Ini adalah perjuangan PR bersama semua orang, kampus, bahkan juga masyarakat, LSM dan sebagainya yang sifatnya maraton. Ini jangka panjang, tidak bisa dalam 1-2 kali waktu. Nah, oleh karenanya kita perlu memastikan tidak ada beban terbesar berikutnya, yaitu yang terkait dengan persoalan kesehatan. Lalu tadi kesehatan itu baik fisik maupun mental ya. Nah, ini makanya layanan kesehatan yang juga memahami situasi yang ada itu penting, karena sebagaimana apa yang kami peroleh data di lapangan, ketika kemarin itu tertutup lumpur misalnya, lumpurnya awalnya basah, ketika kering, nah itu bukan merangsang munculnya penyakit-penyakit lain. Ditambah walaupun ada yang sudah kering, kembali lagi hujan dan sebagainya. Nah, ini yang ketiga adalah jangan lupakan kelompok rentan. Siapa kelompok rentan? Perempuan, lansia, anak-anak. Ini mereka perlu sekali dipastikan menjadi prioritas. Karena dari sanalah keberlangsungan masa depan bangsa juga akan dipertaruhkan. Dan yang paling penting adalah jangan sampai semakin lebar kesenjangan. Justru dari pengalaman ini kita malah mendekatkan kembali kelompok rentan agar mereka juga merasakan bantuan yang sama. Oke. Kita berharap yang terbaik tentunya, mudah-mudahan percepatan pemulihan ini bisa segera memulihkan kondisi psikologis, kondisi fisik, dan semua kondisi dari warga-warga yang terdampak. Terima kasih Pak Rian, terima kasih Mbak Devi, terima kasih juga Pak Bupati sudah bergabung bersama kami. Semoga semuanya sehat selalu, selamat tahun baru.